Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu platform pelatihan online atau platform pembelajaran online yang disiapkan oleh kelas saya. Kelas saya memberikan kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan pelatihan atau proses pembelajaran online pada masa pandemi pada saat sekarang. Pelatihan-pelatihan online ini juga sangat dibutuhkan oleh instansi-instansi pemerintahan, instansi swasta, sekolahan, universitas, dan badan diklat pemerintahan lainnya. Nah, pada saat sekarang saya akan menjelaskan platform pelatihan online yang disiapkan oleh kelas saya. Pada kesempatan ini, mari kita ikuti ya cara mengoperasikan pelatihan online, dan saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di dalam pelatihan online ya, di dalam platform pelatihan online yang disiapkan oleh kelas saya. Pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan login ya, melakukan login di sini sebagai peserta. Kita akan masuk ke dalam platform pelatihan online ya, dan kita bisa melihat beberapa fitur-fitur yang telah kita siapkan. Di antaranya adalah fitur-fitur tersebut adalah adanya dashboard ya, adanya profile, dan adanya nilai-nilai yang akan kita sertakan di dalam sertifikat pelatihan kita nanti. Beberapa fitur-fitur lainnya seperti pesan, referensi, dan lain sebagainya. Di sini juga kita bisa melihat dashboard ya, dashboard yang sudah kita siapkan ya. Terus juga di sini ada dashboard, dan di sini juga ada sebuah kalender ya untuk mengatur jadwal pelatihan-pelatihan kita nantinya. Di sini sudah kita siapkan untuk mengelola pelatihan online ini. Dan juga kita berikan ya fitur file pribadi untuk penyimpanan file. Jadi nanti peserta bisa menaruh file-file yang dibutuhkan di sini ya, di dalam platform pembelajaran online ini. Dan ada lagi fitur ya, ada notifikasi di mana si peserta bisa mendapatkan notifikasi ya di dalam platform ini, baik itu nanti notifikasi terkait dengan pesan dan lain sebagainya yang sudah disiapkan oleh kami. Peserta pun bisa melihat ya kotak pesan yang sudah disiapkan di dalam platform pelatihan online ini. Sangat mempermudah peserta ya mengikuti pelatihan di dalam menggunakan platform online ini yang sudah disiapkan oleh kelas saya ya. Dan di sini kita akan melihat beberapa modul. Kita akan masuk ke dalam beranda ya. Ke dalam di sini ya, kita akan bisa melihat beberapa modul yang sudah kita siapkan, yang sudah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa ya, untuk para peserta mengakses modul-modul ini ya. Salah satu di sini di depan kita ini ada 8 modul yang kita siapkan yang bisa kita akses ya, untuk kita pelajari di dalam platform pembelajaran online atau di dalam platform pelatihan online ini. Oke, kita akan masuk ke dalam satu modul yang akan saya ambil, yaitu adalah modul terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset desa. Di dalam modul pengelolaan keuangan dan aset ini ya, ada 3 materi ya yang sudah kita siapkan. Materi-materi ini juga bisa kita tambahkan ya, sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Ketika pelatihan ini
masih ada materi yang akan dimasukkan, tentu di dalam platform pembelajaran online pun bisa dimasukkan karena sudah kita fasilitasi. Nanti akan dimasukkan oleh admin terkait di dalam yang mengurusi platform pembelajaran online ini. Admin pun bisa ditunjuk dari instansi terkait ya, dari instansi yang mengikuti, yang mengadakan atau yang menyelenggarakan pelatihan ini. Nah, di dalam materi ini ya, kita akan coba buka satu ya terkait dengan materi pengelolaan keuangan desa ya. Di dalam materi pengelolaan keuangan desa, kita berikan beberapa fitur ya, mempermudah untuk peserta memahami materi-materi yang sudah kita siapkan. Salah satunya di sini adalah materi yang berbentuk video ya. Dan video-video ini juga bisa kita masukkan ke dalam YouTube terlebih dahulu dan kita integrasikan ke dalam platform pelatihan online ini sehingga bisa kita lihat di dalam platform pelatihan online. Bagaimana videonya? Kita coba buka di sini ya. Ini masih ya, bisa kelihatan. Itu adalah sekilas materi berbentuk video konten yang sudah kita siapkan untuk pelatihan tersebut ya, dimana video ini pastinya akan sangat mempermudah peserta untuk memahami materi yang ada. Selanjutnya kita bisa melihat materi yang lainnya di sini ya. Kita bisa siapkan materi ya, atau di sini adalah adanya gambaran umum ya terkait dengan pengelolaan keuangan desa, bisa berbentuk teks, dan di sini juga bisa kita sertakan slide-nya sesuai dengan kebutuhan ya pemateri untuk menyampaikan gambaran umum ini. Apakah dibutuhkan slide? Ketika misal dibutuhkan slide, maka kita bisa siapkan slide di dalam platform ini. Dan selanjutnya adalah ke materi pengelolaan keuangan desa. Di dalam materi pengelolaan keuangan desa pun kita sertakan bentuk video ya, bentuk video agar peserta juga bisa memahami dan mudah memahami materi yang sudah disiapkan. Di sini juga di bawahnya mungkin di dalam materi ini perlu bertatap muka, maka kita siapkan video conference ya via Google Meet atau Zoom Meeting dan lain sebagainya. Itu semua platform tersebut bisa kami integrasikan di dalam platform pelatihan online ini. Dan tentunya si peserta mungkin membutuhkan dokumen ya, membutuhkan dokumen berbentuk file PDF ya. Ini juga bisa kita akses sehingga si para peserta yang mengikuti pelatihan-pelatihan ini juga bisa mendownload materi berbentuk PDF yang telah disediakan oleh pemateri sehingga dia bisa mempelajarinya lebih lanjut setelah pembelajaran online ini. Dan juga di sini juga kita siapkan semacam tanya jawab atau juga bisa menanyakan berbagai hal mungkin terkait dengan kendala bimbingan teknis ya, atau juga ingin bertanya atau ingin mengirim pesan kepada instrukturnya, bisa kita akses di dalam fitur ini. Dan bisa kita lihat di dalam fitur ini juga ada chat ya, ada chat juga, bisa kita klik chatnya dan di sini bisa kita berkomunikasi dengan instruktur atau pemateri.
ya, sederhana sekali, sehingga nanti si pemateri akan menjawab chatting yang dilakukan oleh peserta tersebut. Dan juga bisa juga digunakan antarmuka yang lebih mudah diakses. Nah, di sini ya si peserta juga bisa menanyakan ya, terkait dengan berbagai hal, misalnya di sini, dan bisa disampaikan ke pemateri ya. Nanti pemateri akan segera merespon karena pemateri pun akan mendapatkan notifikasi kiriman pesan dari peserta. Ketika si pemateri mendapatkan notifikasi tersebut, maka dia akan membalas ya, akan membalas kiriman pesan tersebut. Nah, di sini juga kita bisa melihat sesi percakapan sebelumnya yang akan mungkin peserta lupa ya terkait dari sesi berikutnya apa yang dia tanyakan, kita bisa membukanya kembali di dalam fitur ini. Kita bisa tanyakan kendala selama bimbingan teknis dengan instruktur dan lain sebagainya. Di sini juga kita juga bisa melanjutkan ke materi selanjutnya atau materi yang sedang dilakukan. Nah, kita coba klik materi selanjutnya. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke dalam materi selanjutnya, ya, ke dalam materi selanjutnya. Dan di sini coba kita juga lihat kembali modul yang tadi, ya. Nah, di sini tadi ada modul terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Nah, di dalam fitur ini tadi ya sudah kita bisa berkomunikasi kepada instruktur atau pemateri tersebut. Nah, ketika kita ingin melanjutkan materi, kita bisa juga mengklik ini ya. Mengklik sehingga di sini ada materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini bisa kita siapkan dengan menggunakan image, gambar, dan lain sebagainya, atau kita tambahkan slide agar mempermudah peserta di dalam memahami materi-materi yang sudah kita siapkan ya. Mudah bukan untuk mengikuti pelatihan online ini ya. Dan di sini juga kita bisa melihat modul ya, modul yang tadi kita buka. Di sini tadi terkait dengan pengelolaan keuangan desa, dan kita akan masuk ke dalam modul selanjutnya. Di dalam modul selanjutnya juga di sini ada ada dokumen atau file yang kita upload ya oleh pemateri untuk para peserta untuk dibaca kembali. Nah, tentunya ketika ada pelatihan pemateri pun biasanya memberikan ujian agar melihat berapa besar peserta memahami materi-materi yang sudah diberikan kepada peserta. Ini bisa kita lihat di sini adalah adanya ujian yaitu tupoksi kepala seksi, dan di sini juga ada ujian bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa. Coba kita masuk ke dalam ujian bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa. Ya, di sini kita buka, lanjutkan upaya terakhir. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam soal ya, ujian ya. Ujian bimbingan teknis atau ujian pelatihan ini ya untuk mendapatkan nilai nantinya yang akan disertakan di dalam sertifikat pelatihan. Peserta bisa langsung memilih di sini gitu kan. Dan di sini juga soal nomor 2 bisa dijawab gitu. Ini ada waktunya gitu kan, ada waktunya yang kita siapkan misalnya 1 jam. Jadi kalau misalnya
peserta mengisi semua soal melebihi 1 jam, maka nanti akan ada notifikasi bahwasannya ujian akan berakhir. Dan setelah ini juga kita bisa next kepada soal berikutnya. Ketika peserta sudah mengisi soal ini ya, maka peserta bisa mengakses sertifikatnya di sini ya. Kita keluar dulu di pelatihan ini ya, dan sekarang kita masuk ke dalam sertifikat kelulusan ya, sertifikat yang kita bisa lihat ya untuk para peserta, dan ini bentuknya bisa file yang di-download ya, yang di-download. Dan di sini juga bisa kita lihat di sini, karena tadi sudah melakukan ujian dan ada nilainya, bisa kita sertakan nanti nilainya di sertifikat ini ya. Pada kesempatan ini belum kita sertakan, dan ini baru hanya bentuk sertifikatnya saja. Nah, mudah bukan untuk mengikuti pelatihan ini ya, dan kemudahan di dalam platform pelatihan online ini sangat membantu tentunya peserta di dalam memahami pelatihan yang sudah disiapkan itu ya. Terus juga ada tadi beberapa platform di sini ya, dia juga bisa join tadi ya, join meeting ya. Di sini juga bisa disatakan join dengan Google Meet ya, dan lain sebagainya. Ini sangat mudah sekali, dan aplikasi atau platform pelatihan online ini menjadi salah satu solusi bagi kita semua, bagi instansi, bagi sekolahan ya, untuk melaksanakan proses pembelajaran, untuk melaksanakan proses pelatihan dari jarak jauh. Terima kasih, saya Dora Bernadisman, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.